Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mencari validasi soal per butir soalnya, bukan keseluruhan soal. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana mencari validitas soal secara keseluruhan menggunakan korelasi product moment dengan membandingkan, mengkorelasikan soal yang sudah valid dan sudah pernah digunakan dengan soal yang baru akan digunakan dan sedang dicari validitasnya. Oke, sekarang kita akan mencari validitas soal namun per butirnya. Misalkan ada 100 soal ya, dicari per butir itu 1 sampai 100 mana soal butir soal yang valid, mana yang tidak valid. Oke, kita mulai saja. Ya, proses validasi yang terfokus pada masing-masing butir ya atau nomor soal dengan tujuan memperoleh keputusan butir soal mana saja yang valid dan yang tidak valid. Kapan menggunakan ini? Yaitu ketika soalnya berbentuk jawaban tepat atau soal-soal yang memiliki jawaban tepat satu saja yang benar, misalkan pilihan ganda, benar, salah, iya, tidak, dan uraian singkat. Sehingga skornya kalau salah 0, kalau betul 1. Nah, itu yang digunakan ketika menggunakan validasi butir ini. Ketikanya apa rumusnya? Silakan Anda cermati. Di sini ada rumus point biserial atau RP bis ya. Ini bentuk rumusnya. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur yang harus kita cari, yaitu MP, skor rata hitung untuk butir yang jawab betul, MT, skor rata dari total skor, SDT, standar deviasi skor total, P kecil, proporsi siswa yang menjawab betul, dan Q kecil, proporsi siswa yang menjawab salah. Contoh kasus, seorang guru SD di sebuah galaksi hendak melakukan ulangan harian menggunakan soal pilihan ganda. Sebelum menggunakannya, guru tersebut harus memastikan butir-butir pada soalnya valid secara empiris. Oleh karenanya, dia mengujikan atau tryout soal tersebut kepada siswa lain ya, bukan siswa yang akan digunakan nantinya. Berikut data nilai tryout tersebut. Nah, ini siswanya ada 15, Thanos, Tony Stark, dan seterusnya. Nah, yang warna orange ini adalah butir soalnya. Oh, butir soal pilihan gandanya hanya 12 ya, 12 nomor. Nah, dari 12 nomor ini, nomor 1 si Thanos menjawab salah, Tony Stark salah, yang betul Bruce, James, Star-Lord, Nebula itu yang 1 ya. Yang 1 ini berarti betul, yang 0 ini menjawab salah. 1 betul, 0 salah ya. Silakan dicermati dulu di sini. Nah, kira-kira dari data ini mana yang mendapat nilai, siswa mana yang mendapat nilai terbaik? Ya tentu yang satunya paling banyak ya. Satunya paling banyak itu yang mana ini? Nanti Anda hitung sendiri. Oh, ini Wanda Maximoff, 1 semua ya. Berarti betul semua Wanda Maximoff. Soal 1 sampai 12 dia menjawab dengan betul. Ya. Nah, jadi dalam validasi butir soal ini kita melihat tabel itu tidak hanya ke bawah saja berdasarkan siswanya yang didapat, tapi juga berdasarkan butir soalnya. Misalkan butir soal nomor 8 ini. Butir soal nomor 8 ini dijawab benar oleh berapa orang? Oleh 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi dari 15 orang yang berhasil menjawab benar pada butir 8 hanya 5 orang. Nah, begitu ya. Begitu juga kalau kita lihat dari sisi siswanya. Si Thanos misalkan. Thanos ini dari 12 soal hanya benar 1, 2, 3, 4, hanya benar 4 saja. Nah, cara membacanya begitu, ke bawah dan ke samping kanan. Lalu kita apakan tabel ini, tabel perolehan ini? Kita akan cari ya tadi rumusnya, PQ-nya, MP, MT, dan SDT-nya ya. Kita akan cari. Nah, tabel tadi kita kembangkan ke bawah menjadi 3 tabel, tabel N, tabel P, tabel Q. Dan kita kembangkan ke kanan menjadi 2 tabel, yaitu XT dan XT kuadrat. Ya, ini harus kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Kita cermati dulu apa itu N. N itu jumlah butir yang benar ya. Nah, dalam kasus ini N di sini bukan jumlah siswa, tapi jumlah butir yang benar.
P kecil jumlah betul dibagi jumlah siswa. Q adalah 1 dikurangi P. XT adalah jumlah benar per siswa. Nah, N-nya di sini berarti butir benar nomor 1 ini butir benarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya di sini berarti 7. Saya beri angka 7 di sini. Saya beri angka 7 di sini ya. Oke. P-nya berapa? P tadi itu apa P? Jumlah betul dibagi jumlah siswa. Nah, jumlah betulnya berapa ini tadi? Jumlah betulnya 7. Jumlah siswanya 15. Berarti di sini 7 dibagi 15. Berapa hasilnya? 0,46. Nah, kita tulisnya 0,46. Sedangkan Q tadi apa Q? Q adalah 1 min P. Nah, berarti sini 1 dikurangi 0,46. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 0,54. Oke, kita sudah punya angka ini. 0,54, 0,46. Oke. Oh, maaf, kita beri warna yang beda. Hijau tua. Baik. Kita sudah ketemu ini. Nah, ini masing-masing butir dicari. Ini berapa, butir 3 berapa, butir 4 berapa, sampai butir ke 12 ketemunya berapa. Apa itu XT? XT adalah jumlah benar per siswa. Nah, ini paling gampang. Jadi lihatnya per siswa. Oh, siswa nomor 1. Benar berapa ini? 1, 2, 3, 4. Benar 4. Siswa nomor 2. Benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar 7. Dan seterusnya. Kemudian XT kuadrat, ya dikuadratkan, ini 16, ini 49, dan seterusnya. Nanti di total di sini sigmanya berapa, sigma XT berapa, sigma XT kuadrat berapa. Oke, kita lihat rumusnya lagi. Oke, ini kita sudah punya P, sudah punya Q ya, kalau melihat rumus ini. Yang belum kita punya adalah MP, MT, dan SDT. Oke, ini silakan Anda lanjutkan ini. Silakan Anda lanjutkan, dipenuhi angka-angka yang di sini sampai sini dan yang ke bawah. Oke. Berikutnya adalah menghitung MT ya. Kita belum punya MT tadi. MT itu rumusnya adalah sigma XT dibagi N. Nah, N di sini adalah jumlah siswa ya, beda dengan N yang ada di tabel tadi. Kalau N ini jumlah betulnya. Kalau N yang ini jumlah jumlah siswa. Ya, sigma XT sudah kita punya dari sini dia. Sigma XT-nya berapa di sini? Ini untuk digunakan untuk menghitung MT. Nah, ketemunya berapa? Jadi kalau kembali ke rumus, kita sudah punya MT, sudah punya P, sudah punya Q. Yang belum punya adalah MP dan SDT. Berarti langkah berikutnya adalah mencari MP. Nah, langkah ketiga, menghitung MP, rata dari skor total yang dijawab benar. Kita perhatikan ya, rata skor yang dijawab benar. Pada bagian ini, fokus per nomor. Berarti kita lihat item yang 12 soal tadi. Nah, MP ini gimana cara menghitungnya? Total XT siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa yang menjawab benar. Oke. Kita langsung praktek. Misal pada butir nomor 1 ya. Siswa yang menjawab benar pada butir nomor 1 adalah 7 siswa. Ya, kita lihat. 7 siswa ya. 7 siswa, benar apa enggak ya? Kembali ke sini. Oh ya betul, yang menjawab benar nomor 1 itu 7 siswa. Lalu yang terdiri dari nomor 3, siswa 3, 5, 14 dan 15. Apakah betul? Yang menjawab benar itu nomor 3 ya, 5, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Jadi siswa nomor ini urutan siswa ya, bukan angka perolehannya, tapi ini siswa nomor 3, siswa nomor 5, 11 dan 12. XT masing-masing siswa tersebut adalah 5. Nah, ini 5 dari mana 5?
Tadi dari sini XT-nya. Nomor 5 ini XT-nya, nomor 5 ini XT-nya berapa? Nah, di sini. Patokannya di sini nanti. Ya, yang dicari XT per siswanya. Ini kan XT nih. Nah, XT ini dipakai untuk menghitung MP. Jadi, siswa nomor 3 ini XT-nya 5. Ya, siswa nomor 5 XT-nya 8. Nomor 11 XT-nya 8, 12, 10, 13, 9, 14, nah 12 XT-nya tadi ya, XT yang ini tadi. XT yang ini. Ketika dijumlahkan, maka 61. 7 siswa ini XT-nya 7 siswa ini XT-nya kalau dijumlahkan 61. Kemudian MP tadi adalah dibagi total XT dibagi jumlah yang menjawab benar. Total XT-nya berapa? 61. Siswanya berapa yang menjawab benar? 7. Sehingga 61 dibagi 7, 8,71. Ini baru nomor 1. Sedangkan di tabel tadi ada 12 nomor. Nah, kita masukkan ke tabel sini. Nah, MP-nya berapa? Sehingga tabel yang tadi ini ditambahkan satu lagi di bawah sini. Di bawah itu lagi tabel berupa MP. Nah, ini MP-nya 8,71. Yang ini berapa, yang ini berapa, yang ini berapa. Silahkan nanti Anda hitung sendiri. Itu MP. Sehingga kalau kita kembali ke rumus, kita sudah punya MP, sudah punya MT, sudah punya P, sudah punya Q. Tinggal SDT yang belum kita punya. Baik, berikutnya berarti menghitung standar deviasi. SDT. SDT ini berlaku untuk keseluruhan, bukan per nomor ya. Bukan per nomor. Kalau yang per nomor ini yang mana? P, Q, MP ya. Dan MP ya. Kalau per nomor kita lihat. Nah, P, Q, dan MP yang per nomor tadi. Per nomor harus ada. Sedangkan SDT ini sekali cari untuk semuanya. Bagaimana cara mencari SDT-nya ini? Yaitu dengan rumus akar pangkat sigma XT kuadrat. Tadi kita sudah punya ya, XT kuadrat dan XT. Dari mana? Dari tabel yang ini, sigma XT dan sigma XT kuadrat. Nah, yang ini ya, kita sudah punya dari yang ini. Ini dibagi N. N di sini jumlah siswa. Berapa? 15. Kemudian dikurangi sigma XT dibagi N dikuadratkan. Ya, jadi beda dengan yang ini. Yang ini XT kuadrat dibagi N, sedangkan yang ini sigma XT dibagi N kemudian dikuadratkan. Nah, lalu di akar pangkat. SDT-nya berapa? Silahkan Anda cari. Nah, sudah ketemu, silahkan nanti Anda masukkan ke rumus ini ya. Sehingga nanti yang sama untuk rumus ini adalah SDT dan MT-nya ya. MT-nya sama. MT itu digunakan untuk semua nomor. Sedangkan MP, P, dan Q itu nanti berdasarkan tiap-tiap butirnya. Karena berbeda. Butir nomor 1, P-nya 7. Butir nomor 2, 8, 3, 10, dan seterusnya. Beda-beda. MP-nya pun berbeda tiap butir. Nah, sehingga kalau ada 12 butir, Anda harus menghitung menggunakan rumus ini sebanyak 12 kali untuk masing-masing untuk setiap butirnya. Setiap butir satu kali dihitung, setiap butir sekali dihitung selama sebanyak 12 kali karena ada 12 butir soal. Nah, lalu Anda lihat ke sini setelah dihitung. Bagaimana mengetahui butir soal itu valid? Menurut Wiersma dan Jurs tahun 90, secara umum jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,3, maka butir tersebut dikatakan valid. Jika lebih kecil dari 0,3 maka tidak valid. Setelah itu Anda masukkan di sini ya. Hasil perhitungannya berapa? Nah, angka RP-BIS-nya berapa? Butir soal nomor 1 berapa? 2 berapa? 3 berapa? Hasil RP-BIS-nya. RP-BIS itu yang di ini RP-BIS ya, ini ya. Poin serialnya. Lalu Anda tentukan. Nah, itu sini valid, tidak valid, valid, tidak valid, tidak valid tergantung hasil RP-BIS-nya ini dibandingkan dengan 0,3 lebih besar apa lebih kecil. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan Anda coba menghitung ini ya. Anda copy PowerPoint-nya, Anda copy data-datanya. Namanya mau diganti boleh. Yang penting angkanya jangan diganti. Angkanya untuk pelatihan Anda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.